Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Mapane dengan NIM 103000157, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, kelas PTNA, dengan dosen pengampu Butati Widianasari, SPTMP. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses biosintesis telur. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan anatomi ovium dan oviduct. Dalam anatomi ovium dan oviduct, saluran unggas betina terdiri atas ovarium dan juga saluran oviduct. Nah, saluran oviduct ini terdiri atas 6 bagian. 6 bagian yang pertama, infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, dan cloaca. Nah, yang pertama itu ovarium. Ovarium ini merupakan tempat sintesis hormon steroid, seksual gematogenesis, dan perkembangannya serta pemasakan kulit telur atau folikel. Selanjutnya yaitu infundibulum. Infundibulum ini memiliki panjang sekitar 9 cm. Infundibulum ini berfungsi untuk menangkap iok yang sudah matang dan yang berasal dari ovarium, sehingga iok bisa masuk ke dalam saluran oviduct. Nah, selanjutnya itu magnum. Sebelum ke magnum ada terjadinya persimpangan antara infundibulum dan magnum, dan yang dihasilkan oleh spermatozoa yaitu fertilisasi. Kalau tidak ada spermatozoa maka dilanjutin. Nah, kemudian sebenarnya magnum ini memiliki panjang sekitar 33 cm yang berfungsi untuk sintesis albumen kental dan cair serta sintesis kalaza. Proses ini berlangsung sekitar 3 jam. Nah, selanjutnya itu yaitu isthmus. Isthmus ini memiliki panjang sekitar 10 cm. Pada isthmus ini terjadi sintesis membran gerabang yang berlangsung selama 1 hingga 2 jam. Nah, selanjutnya itu uterus. Nah, uterus ini memiliki panjang kira-kira sekitar 10-20 cm. Pada uterus ini terjadi dehidrasi putih telur dan plumping, kemudian pembentukan kerabang telur. Proses ini memakan waktu sekitar 18 atau hingga 21 jam. Nah, selanjutnya itu vagina. Pada vagina terjadi pembentukan kutikula yang melewati vagina secara cepat sekitar 3 menit. Selanjutnya itu yang terakhir cloaca. Nah, cloaca ini merupakan bagian ujung di mana tempat telur akan keluar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintesis yolk. Nah, sintesis yolk yang diawali dari kelenjar pituitari yang melepaskan hormon gonadotropin yang menembus ke tekalaya akan menghasilkan hormon estrogen, ya di mana hormon estrogen ini berfungsi untuk mensintesis bahan penyusul yolk yaitu asam amino, fosfor, kalsium, dan juga lipid. Proses ini terjadi nukleus pada hati. Kemudian sintesis pada hati ini akan menghasilkan beta lipoprotein dan juga phytologinin, yang mana beta lipoprotein akan menembus dua lapisan ini yaitu tekalaya dan granulosa layer. Selanjutnya phytologinin akan terbagi menjadi dua, yaitu lipofiteli dan juga fosfitin, yang mana akan menembus dua lapisan yaitu tekalaya dan granulosa layer sehingga akan menghasilkan yolk. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintesis albumen. Proses sintesis albumen, protein albumen ini terdiri atas ovalbumin yang mengandung 54%, kemudian konalbumin 13%, lalu ovomucin 11%, kemudian ovoglobulin 8%, lisosim 3,5%, alfa dan beta ovomucin 1,5% sampai 3%. Terdapat juga protein yang levelnya sangat kecil yaitu avidin 0,05%, flavoprotein 0,8%, kemudian ovoin inhibitor 0,1 sampai 1,5%, ovoglycoprotein 0,5 sampai 1%, dan papain inhibitor 0,1%. Sintesis albumen terjadi pada magnum. Albumen ini akan disekresikan dan dikontrol oleh hormon estrogen yang larut
Dan dalam lemak, molekul estrogen ini akan melewati membran sel dan diikat oleh reseptor estrogen kompleks estrogen, dan reseptornya tidak aktif sehingga menjadi 5 kali, kemudian masuk ke dalam nukleus dan berinteraksi dengan kromosom yang menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA. Kemudian mRNA ini akan keluar dari nukleus menuju ke ribosom dan ditranslasi menjadi protein spesifik berupa asam amino sehingga menghasilkan albumin dan protein telur khas lainnya. Proses ini berlangsung sekitar 13 jam. Nah, dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang sintesis kelabang. Selanjutnya, dalam sintesis kelabang ini terjadi dalam uterus dalam memakan waktu dalam 18 jam hingga 21 jam. Sintesis kelabang ini terjadi dikarenakan adanya ion kalsium dan karbonat yang berada di dalam plasma darah. Ion karbonat ini berasal dari hasil metabolisme mukosa sel kelenjar kelabang, yaitu CO2 ditambah H2O menghasilkan asam karbonat yang dibantu oleh enzim karbonik anhidrase. Kemudian asam karbonat ini akan dipecah menjadi HCO3 ditambah H positif. Kemudian asam karbonat ini masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kelabang dan kemudian melepas hidrogen. Lalu kalsium dalam plasma darah akan masuk mukosa sel kelenjar kelabang ini masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kelabang yang kemudian bergabung dengan CO3 bergabung dengan negatif CO3 menghasilkan kalsium karbonat, yaitu karbon telur. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.